Del! Maafkan aku. Udah selalu aja kamu selamat seperti ini. Ya gimana lagi, biasalah ibu aku. Gimana apanya? Maaf. Tenang, Mel, kan ada juga pasti ada alasan untuk itu. Kalian ini kayak anak-anak, sudah waktunya bertindak lebih dewasa. Kalian tahu gak? Di akhir-akhir ini aku dengar kasus itu kan mau ngebuat hewan-hewan langka di Indonesia jadi berkurang oleh penjual itu. Kenapa, Jel? Apakah ada sesuatu? Sebenarnya di sekitar kita penjual pembeli itu. Tidak bisa dibiarkan. Penjual itu harus kita tangkap dengan segera. Betul. Benarkah? Apa ada yang menjadi sebenarnya? Kenapa di sini ada orang-orang ini? Aku juga gak ngerti kenapa mereka ada di sini. Makanya itu harus mencari. Putri. Oh ya bentar. Jadi aku sama Yono buat Nah, jadi pas malam kemarin aku gak bisa tidur, jadi aku ngomongin aja buat memberantas kasus itu, ya aja. Betul, makanya aku sama Rani yang sekarang membuat rencana untuk pertemuan kita memberantas kasus. Hah? Kok kalian gak bilang-bilang sih? Aku takutnya kalian lagi berbuat gegabah. Maaf, soalnya kita pengen ya, kamu tahu. Udah, daripada ribut terus, mending kita nonton animasi ini. My name is Paul Mortimer Atreides, Duke of Arrakis. Andamnesia Santa! Fly around the world, built to the game, push to a frame. I ain't gonna change. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan memberi penjelasan mengenai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau singkatnya nih NKRI, khususnya ancaman dalam bidang ekonomi. Sebelum masuk ke pembahasannya, ada pantun nih. Ulat berbulu jangan ditelan, biarkan saja di atas papan. Hatiku malu untuk berkenalan kepada Tuan yang paling tampan. Cakep! Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari berkenalan dengan anggota kelompok 4 dulu yuk. Nah, pertama yang bicara dari tadi siapa lagi kalau bukan aku? Halo, perkenalkan nama aku Azelia. Bisa dipanggil Azel aja ya. Oke, di sebelah kiri aku ada Melisa. Nah, sering aku panggil Memel. Tapi Meme juga lucu ya. Kayak di Upin Ipin. Selanjutnya di sebelah kirinya Memel nih ada Rania. Dipanggil Ranyu. Tapi aku lebih suka manggil Nyunyu.
Terus yang di sebelah kanan aku ada Fatin. Aku suka nyebut Fatin juga nih, tapi bisa disebut juga Tin ya. Selanjutnya di sebelah kanannya Fatin ini ada Welfrey atau bisa dipanggil dengan Ucok atau Yang kalau kamu cari orang Bandung, aku ada di sini sayang. Kumaha barudak? Oh ya, by the way, baju kita bagus gak nih? Kita lagi cosplay ala-ala film Dune yang baru-baru aja tayang di bioskop. Mungkin nanti bisa lah kita cosplay ala-ala film lainnya. Tergantung mood animator aja nih. Lanjut. Nah, yang akan dibahas apa aja sih? Ada pengertian, bentuk ancaman dari dalam, bentuk ancaman dari luar, contoh kasus, strategi menghadapi ancaman, serta analisis kasus yang aktual dan faktual yang terdiri dari kronologis, apa faktor penyebab, dan strategi menghadapinya. Kita langsung masuk aja ke pembahasannya ya. Yo! Pengertian ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari luar negeri, yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial, serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman internal atau dari dalam di bidang ekonomi. Yang pertama adalah inflasi. Terjadi dengan ditandai adanya peningkatan harga barang secara tidak terkendali. Yang kedua, infrastruktur. Sarana serta prasarana yang tidak memadai, sebagai contoh, jalan yang kurang kondusif, transportasi yang minim sekali. Dengan begitu akan memperhambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, sistem ekonomi yang kurang stabil antara pengusaha, penanam modal, pemerintah, serta warga sipil. Yang keempat, kurangnya kualitas sumber daya manusia, baik pada tingkat pendidikan ataupun tingkat kemampuan agar berdaya saing yang baik dengan negara lain. Yang kelima, meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, tidak memiliki skill, serta kepadatan penduduk yang tidak seimbang terhadap ketersediaan lapangan kerja yang ada. Selanjutnya, bentuk ancaman eksternal atau ancaman ekonomi yang datang dari luar. Nah, ancaman ekonomi dalam kelompok ini bisa berupa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing, gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas, kinerja ekonomi yang buruk, pemberlakuan embargo dan sebagainya, datangnya barang-barang dari luar negeri atau perdagangan bebas, perekonomian dikuasai oleh pihak asing, sering dengan mudahnya penanaman modal di Indonesia. Pesaing bebas akan menimbulkan pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Contoh kasus nyata ancaman di bidang ekonomi di Indonesia. Pertama, krisis moneter 1997 hingga 1998. Kedua, COVID-19. Ketiga, inflasi. Keempat, naiknya pengangguran. Dan terakhir, kelima, naiknya nilai hutang negara. Strategi untuk mengatasi atau menghadapi ancaman ada banyak cara. Nah, mulai dari yang pertama, memperbaiki infrastruktur yang menunjang kegiatan ekonomi. Kedua, membuat kebijakan yang memajukan UMKM. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Keempat, memberikan dana bantuan untuk para pelaku usaha ekonomi kreatif. Kelima, membangun lapangan kerja yang bersifat kreatif dan padat karya. Keenam, menerapkan devaluasi atau penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri untuk mengatasi inflasi. Ketujuh, meningkatkan efisiensi berbagai bidang dan meningkatkan pembayaran pajak guna mengatasi masalah utang luar negeri. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Kakak kok gitu sih?
Tenang, tenang. Kita bakal jelasin sambil kakak-kakak yang ada di dunia nyata beraksi nih. Selamat menyaksikan. Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggelar konferensi pers terkait tindak pidana bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di kantor BPPH LHK, Seksi Wilayah 3 Pontianak, Kamis 15 Juni. Dalam kesempatan itu disampaikan, petugas berhasil menggagalkan upaya sindikat jaringan kejahatan lintas provinsi yang menyelundupkan 417 kg sisik terenggiling senilai 84,36 miliar rupiah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Selain meringkus 2 orang terduga pelaku di kota Banjarmasin, 2 orang di kota Pontianak, dan 1 orang di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tim Gakum KLHK juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk 1 kendaraan roda 4 sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Untuk mendapatkan 417 kilogram tenggiling ini, kurang lebih 1.668 ekor tenggiling harus dibantai. Sementara 1 ekor tenggiling yang mempunyai fungsi mengendalikan 70 juta semut sepanjang hidup mereka. Total dari proses penangkapan yang kita lakukan di Banjarmasin dan di Pontianak ini, kerugian lingkungan itu mencapai 84,36 miliar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di sel tahanan Polda Kalimantan Barat. Mereka dijerat dengan Undang-Undang tentang Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Faktor penyebab kasus penyelundupan terenggiling dapat diterangkan melalui berbagai informasi yang dapat ditemukan di sumber-sumber informasi berikut. Pertama, permintaan dari luar negeri. Permintaan dari pasar gelap internasional membuka mata rantai perdagangan di Indonesia. Kedua, mafia perdagangan satwa jaringan internasional. Ada mafia perdagangan satwa yang membuka mata rantai perdagangan di Indonesia. Ketiga, kemiskinan. Faktor ekonomi dan kemiskinan yang menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Keempat, meningkatnya konsumsi dan kapasitas produksi. Meningkatnya konsumsi dan kapasitas produksi yang meningkatkan permintaan pasar gelap internasional. Strategi mengatasi hal tersebut. Pertama, upaya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mengatur perundang-undangan yang menyangkut penyelundupan terenggiling, seperti yang telah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pelestarian jenis tumbuhan dan satwa, yang melarang kegiatan perdagangan dan penangkapan di alam liar. Kedua, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat membantu mengatasi perdagangan terenggiling ilegal dengan bantuan keuangan dan teknis, serta pembuatan task force untuk menanggulangi permasalahan. Ketiga, kontrol penangkaran dan perdagangan. Pemerintah Indonesia dapat melakukan kontrol penangkaran dan perdagangan terenggiling seperti pengelolaan satwa di dalam habitatnya maupun di luar habitatnya, pemeliharaan, pengembangbiakan, dan rehabilitasi. Guys, aku jadi kemarin kan udah ngebuat laporan. Ini adalah si penjual. Jadi ini adalah yang digeledah oleh para polisi. Ini adalah barang bukti yang mereka dapatkan. Dan ini adalah 3 orang yang sudah tertangkap oleh para polisi. Jadi masih ada 3 orang lagi yang belum ketahan oleh polisi. Yang pertama ada Marta. Marta ini tidak diketahui keberadaannya karena dia seorang perempuan. Makanya polisi jaga-jaga. Karena perempuan harus tetap dilindungi. Nah, selanjutnya ada Eduardo. Dia ini dari Maluku dan dia sempat ditahan sebenarnya, tapi mungkin karena dia mempunyai kekuasaan, makanya dia itu bisa keluar. Tapi dia masih menjual barang-barang itu. Dan yang terakhir, dia ada di sekitar kita. Nah, ini
ini ada di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus menangkapnya. Karena dia itu paling misterius di antara kedua orang itu. Oleh karena itu kita harus memburu. Halo? Bapak yang bilang itu? Ya, kamu siapa? Pak, aku mau beli itu. Iya, apa? Itu. Oh. Kode. Nah, jadi aku juga mendapatkan informasi bahwasannya para pembeli harus memiliki sebuah kode. Oleh karena itu, para pembeli haruslah menjadi pembeli utama untuk mendapatkan sebuah kode itu. Nah, caranya kita agar mendapatkan kode tersebut memanglah sulit, tetapi aku akan mencari tahu. Dan untuk mencari kode tersebut, kita harus mendekati pembeli sebelumnya, pembeli tetap orang ini agar kita mendapatkan kepercayaan si penjual. Oleh karena itu, besok kita melakukan. Jadi, kodenya apa? Oh, kodenya si Teng, Pak. Mbak. Oh, ayo. Aku perlihatkan. Mau yang terbaik, mau yang kualitas bagus, atau kualitas yang terbaik? Ya tentunya paling bagus dong. Kalau begitu, tunggu. Aku mau masuk dulu untuk membawakan yang terbaik. Jangan ganggu temanku. Ya, karena kita kemarin berhasil menangkap pelakunya, kalau gitu kita rayain yuk besok. Yuk. Oh iya, besok tuh ada teman aku loh yang mau kesini. Tapi aku gak suka sama dia. Kenapa, Bel? Iya, karena dia sifatnya sombong, omongannya tinggi, gak suka barang
lokal-lokal gitu ya. Dia mah sukanya tinggi banget gitu. Kalau gitu aku punya ide. Apa tuh? Apa tuh idenya? Sini. Gak. Berarti kamu gak apa-apa kan kalau besok gak ikut kita? Ya nggak apa-apa, sok aja. Have fun ya kalian semua. Makasih. Semoga cepat sembuh Ya, ya. makasih. Can't believe I found you, baby. Come alive. Loving you like we're dancing in moonlight. Bea Cukai Soekarno-Hatta memusnahkan 1 ton roti milk bun asal Thailand yang sedang viral. Ribuan bungkus milk bun tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Sebanyak 2.564 bungkus roti milk bun dengan merek dagang After You dimusnahkan dengan cara dibakar di instalasi karantina hewan Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 8 Maret. Ribuan bungkus roti milk bun ini merupakan hasil penyitaan petugas Bea Cukai dari sejumlah penumpang yang diduga pelaku jasa titipan atau just tip selama periode Februari 2024. Barang bawaan itu disita karena melebihi batas maksimal. Dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, olahan pangan tujuan konsumsi pribadi adalah 5 kg per penumpang. Apabila melebihi batas dan tidak disertai izin dari BPOM, maka kelebihannya akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Kenapa kita lakukan penindakan terhadap makanan ini? Karena sudah melanggar pembatasan yaitu dari BPOM dan melindungi dari masyarakat kita di Indonesia dari serbuan makanan dari luar negeri. Order itu minimarket atau emang orang pribadi aja? Ya, mengorder perorangan. Terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab maraknya milk bun ini. Di antaranya adalah, pertama, popularitas. Milk bun Thailand merupakan makanan yang populer di Thailand dan kini juga banyak digemari warga Indonesia. Ini bisa menjadi faktor yang membuat jumlah impor milk bun Thailand meningkat dan berakhir secara ilegal. Kedua, jasa titip atau just tip. Karena popularitasnya, beberapa warga Indonesia melakukan just tip kepada warga Indonesia yang berkunjung ke Thailand untuk membawa milk bun Thailand ke Indonesia. Ini disebabkan oleh tidak adanya milk bun versi lokal, ditambah harga yang lebih rendah di Thailand dan keinginan warga Indonesia untuk makanan yang lezat. Untuk mengatasi hal impor ilegal milk bun Thailand, pemerintah dapat menerapkan beberapa strategi. Pertama, pengawasan yang lebih ketat, di mana pemerintah memperketat pemeriksaan pada setiap warga negara Indonesia yang pulang dari luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengecek kembali pengisian laporan pengiriman yang lebih detail, meningkatkan pengawasan pada pihak pengiriman, dan memperbaiki sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang tidak sesuai dengan persyaratan. Kedua, sanksi tegas. Pemerintah dapat menetapkan sanksi tegas sebagai langkah untuk mengatasi masalah impor ilegal. Hal ini termasuk memberikan sanksi yang tegas kepada importir dan distributor yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Selain itu, tindakan tegas juga diarahkan kepada oknum yang terlibat dalam pemalsuan dokumen dan praktik suap yang seringkali terkait dengan impor ilegal. Ketiga, kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya milk bun yang didistribusikan secara ilegal sangat penting. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang risiko yang terkait dengan konsumsi produk ilegal tersebut. Selain itu, penting juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara memilih produk yang aman dan terpercaya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan cara menghindarinya, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dalam memilih produk konsumsi, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan penyebaran produk ilegal. Halo guys. Halo. Halo. Oh, ini temannya Melisa. Iya. Habis dari mana? Aku lagi habis dari luar negeri. Kenalin, Fatin. Nama aku Adil. Lihat, aku punya barang-barang dari luar negeri. Ini bagus-bagus banget loh. Wow. Ada album. Ini Jamin. ini Headshot. tuh
banget loh. Tapi aku tidak peduli sih dengan itu. Tapi ini bagus banget soalnya. Tuh, lihat. Oh. Ini buat kalian. Oh, apa itu? Ini adalah makanan dari Thailand. Ini lagi viral banget loh. Namanya apa? Milk bun. Enak Wow. banget. Yang kemarin dibakar sama Yang lagi viral itu ya? Kok kamu beli yang itu sih? Ini tuh enak banget. Kalian harus coba. Sih gue tahu enak, tapi harusnya kamu itu mendukung lokal. Tapi barang impor itu nggak kalah dari barang lokal. Ya malah lokal itu lebih bagus, soalnya sekarang lagi inflasi Indonesia itu. Jadi harga makin mahal deh, harusnya kamu itu mendukung UMKM. Aku banyak rekomendasi loh yang bagus dari UMKM. Kamu juga harus mengerti ya, Indonesia itu sekarang lagi di bawah. Maksudnya itu ekonominya lagi nggak baik-baik. Jadi kamu sepertinya tidak boleh membeli yang kayak gini, mending lokal aja. Ya udah, kalau kalian nggak suka, Nggak gitu maksud kita. nggak gitu maksudnya, hei. Kamu Nggak gitu maksudnya. apa-apa nih ngerepotin. Gak apa-apa bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ambil aja bu. Neng kenapa Neng? Seharusnya aku bisa membeli barang lokal, tidak barang impor seperti ini bu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa, gak apa-apa. Mel? Kamu udah berubah ya? Aku seneng deh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan diri?